Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah ajaja ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis yang senantiasa kita harapkan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mendatangkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita dari kitab Dalilus Sa'ilin, yang mana pada kesempatan yang lalu kita mengkaji bab yang menjelaskan tentang ithar atau kemuliaan seseorang yang mengutamakan orang lain atau mendahulukan orang lain. Yang dijelaskan oleh para ulama, al-ithar adalah derajat tertinggi dari sifat kedermawanan. Dia bisa memberikan sesuatu kepada orang lain sedangkan dia membutuhkannya. Jadi dia mendahulukan orang lain atau mengutamakan orang lain. Dan kita sudah kaji bagaimana keutamaan-keutamaan seseorang yang memiliki sifat ithar, baik itu yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana itharnya Nabi Muhammad, itharnya para sahabat, itharnya orang-orang yang saleh, yang mereka itu rela mengutamakan orang lain sedangkan diri mereka itu membutuhkan. Sebagaimana dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala sifat tersebut di dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bab yang menjelaskan tentang al-iman atau keimanan seseorang. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam segi bahasa, iman artinya adalah mempercayai, membenarkan atau mempercayai. Dalam segi bahasa itu arti daripada iman. Adapun dalam istilah, iman adalah ucapan dengan lisan dan keyakinan di dalam hati, kemudian mengaplikasikannya dalam amal perbuatan. Wa huwa at-tasdiqu bi kulli ma akhbarallahu bihi subhanahu wa ta'ala, yaitu mempercayai dan membenarkan apa yang dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya yang suci, au ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, atau apa yang disampaikan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tasdiqan jaziman la yukhalituhu syakkun wala raib. Jadi keimanan atau kepercayaan, keyakinan yang luar biasa yang tidak bercampur dengan keraguan-raguan, itu yang namanya iman. Ucapan dengan lisan, kemudian keyakinan di dalam hati, dan kemudian mengaplikasikannya dalam amal perbuatan. Seluruh yang disampaikan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran atau yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keyakinan yang penuh tanpa ada keraguan-raguan. Dan biasanya nampak orang-orang yang beriman itu apa tanda-tandanya? Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segala sesuatu. Itu tanda-tandanya orang yang beriman, atau efeknya iman. Ketika seseorang itu beriman betul kepada Allah, maka efeknya atau tanda-tandanya yang bisa dilihat daripada orang tersebut,
dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala sesuatu apapun. Nah, itu tandanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Umatnya Nabi Muhammad ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baik umat, sebagaimana difirmankan oleh Allah, kuntum, kalian itu siapa? Umatnya Nabi Muhammad, khaira ummatin ukhrijat, sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah, yang artinya udhirat, yang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebaik-baik daripada umat. Apa pekerjaannya umatnya Nabi Muhammad? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah daripada kemunkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau amana ahlul kitab lakana ay al-iman khairan lahum minhumul mu'minun wa aghfarahumul fasiqun. Dan andai kata orang-orang ahlul kitab itu beriman, maka itu baik bagi mereka. Ahlul kitab ada yang beriman, seperti siapa? Sahabat Nabi Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu wa ashab. Seperti Abdullah ibn Salam dan sahabat-sahabatnya Abdullah ibn Salam, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aktsaruhumul fasiqun, dan sebagian besar daripada mereka atau kebanyakan daripada mereka al-fasiqun, yang dijelaskan dalam tafsir Jalalain al-kafirun, yaitu orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat yang lain masih dalam pembahasan iman, ayat ini menjelaskan tentang iman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khairal lakum. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, dalam ayat ini yang dimaksud ya ahlal Makkah, wahai penduduk Makkah. Qad ja'akumur rasul, telah datang kepada kalian seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dimaksud? Yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad ja'akumur rasul bil haq, telah datang kepada kalian seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad, bil haq, dengan sesuatu yang benar, dengan sesuatu yang hak, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Fa aminu, maka berimanlah kalian kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairan lakum, niscaya itu baik bagi kalian. Mereka diperintahkan untuk beriman karena itu baik bagi mereka. Wa in takfuru, dan seandainya kalian kufur, tidak beriman kepada Nabi, tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna lillahi ma fis samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakimah. Kalau kalian nggak beriman, Allah nggak rugi. Kita itu kalau nggak beriman sama Allah, Allah nggak rugi. Allah itu punya malaikat, Allah itu punya makhluk-makhluk yang lain, punya hamba-hamba. Kalau ada manusia yang nggak beriman, fala yadhurruhu kufruhum, maka nggak ngaruh buat Allah kekufuran mereka. Sebagaimana penduduk Mekah diperintahkan oleh Allah, telah datang kepada kalian seorang rasul, maka berimanlah kepadanya. Tapi kalau kalian nggak beriman, ketahuilah Allah itu punya banyak makhluk, dan Allah nggak butuh imannya makhluk. Kita yang butuh beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekufuran seseorang itu tidak ngaruh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, justru malah berpengaruh bagi dirinya sendiri. Kalau dia sampai nggak beriman kepada Allah, nggak beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari lain-lain yang diperintahkan oleh Allah kita beriman. Jadi manusia itu mau misalnya naudzubillah ngurangi jatah orang-orang yang beriman serentak, nggak ngaruh buat Allah Ta'ala. Yang ada kita manusia itu yang berpengaruh kalau sampai kita nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, barang siapa yang beriman kepada Allah, baik itu dari kalangan laki-laki, barang siapa yang mengamalkan amal soleh, baik itu dari kalangan laki-laki maupun kalangan wanita, wahwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah. Tidak hanya ngamalkan amal soleh, tidak hanya berbuat baik, tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa janjinya Allah? Falanuhyiyannahu, niscaya akan kami berikan kehidupan, dia akan kami berikan kehidupan
walanadziyannahum ajrahum, kami berikan kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, niscaya akan berikan kami kehidupan yang baik. Orang tersebut akan diberikan kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang thayyibah. Walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan diberikan ganjaran yang baik atas apa yang mereka lakukan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan janji. Hadza wa'dun minallahi ta'ala, ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Liman amila salihan, bagi mereka yang beramal soleh. Wa huwa al-amalu al-mutabi'u li kitabillahi ta'ala, yaitu sebuah amal yang mengikuti kitab Allah dan juga mengikuti sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min dzakarin au untha, baik itu laki-laki maupun wanita. Min bani Adam, yaitu dari anak keturunan Adam alaihi salam. Wa qalbuhu mu'minun billahi wa rasulihi, bukan hanya beramal soleh baik itu laki maupun wanita dari anak cucu Adam, dan hatinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu amalan-amalan yang disyariatkan, yang dianjurkan di dalam syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa janjinya Allah bagi mereka yang seperti itu? Bi an yuhyiyahu Allahu hayatan thayyibatan, maka dia akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau akan diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan yang baik, kehidupan yang indah. Ganjaran bagi seseorang yang beramal soleh dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayatan thayyibah, apa itu kehidupan yang indah, kehidupan yang thayyib? Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menafsirkan kalimat hayatan thayyibatan di sini dengan apa? Berizkil halal at-thayyib, yaitu dia akan diberikan rezeki yang halal yang baik. Rezeki yang halal yang baik. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib menafsirkan hayatan thayyibatan dengan apa? Qanaah, merasa cukup. Orang itu kalau mengamalkan amal soleh, kemudian dia beriman kepada Allah, dia akan diberikan kehidupan yang baik dengan apa? Dijadikan orang tersebut punya sifat qanaah. Kalau orang punya sifat qanaah itu hidupnya enak, karena segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada dirinya dia merasa cukup, maka hidupnya nggak ada kurang. Maka Sayyidina Ali meriwayatkan hayatan thayyibatan di sini dengan qanaah. Kemudian dan dikatakan oleh Sayyidina Ali juga dan Abi Thalha dan juga Ibnu Abbas, hayatan thayyibatan di sini apa? As-sa'adah, kebahagiaan. Kemudian dikatakan oleh Al-Hasan dan Al-Mujahid dan Al-Qatadah, la yatibu li ahadin hayatun illa fil jannah, tidak ada kehidupan yang indah bagi seorang pun kecuali apa? Di surganya Allah. Kalau di dunia ini masih kurang indah. Yang paling indah itu kehidupan di mana? Di surga. Berarti mereka menafsirkan apa? Yang dimaksud dengan hayatan thayyibatan adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dalam ayat ini disebutkan barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki maupun wanita, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka dia akan diberikan kehidupan yang indah oleh Allah, yaitu dengan diberikan rezeki yang halal. Maka dia akan diberikan kehidupan yang indah oleh Allah, yaitu dia dengan diberikan sifat qanaah. Maka dia akan diberikan kehidupan yang indah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan diberikan as-sa'adah, kebahagiaan. Maka dia akan diberikan kehidupan yang indah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan dihidupkan oleh Allah di dalam surganya Allah, atau dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini imbalannya bagi orang yang beramal soleh dan dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau itu laki mau perempuan, kalau dia ngamalkan soleh, dia beriman, bahagia di dunia, dikasih rezeki yang halal sama Allah di dunia, diberikan sifat qanaah sama Allah selama hidupnya di dunia, dan nanti kalau meninggal dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini sebetulnya judul atau jalan keluar bagi siapapun yang mau mencari kebahagiaan. Saya pengen hidup bahagia. Kalau kita tidak punya duit, kita akan ngira kebahagiaan itu ada ketika kita punya banyak uang.
Tapi banyak orang yang punya uang, mereka nggak bahagia. Karena harta itu bukan tolak ukurnya kebahagiaan. Kalau kita pas tidak punya, ya kita nganggapnya apa? Orang bahagia itu orang kalau semua keinginannya tercukupi. Pengen mobil bisa beli mobil, pengen rumah bisa beli rumah. Tapi orang yang punya uang banyak, mereka juga nggak punya kebahagiaan. Ada orang yang saking banyaknya hartanya, tidur nggak bisa. Kok bahagia? Tidur nggak bisa. Takut kalau tidur besok nanti ada sahamnya yang anjlok, ada kerjaannya yang nggak kerjakan, ada ininya yang ini, bingung semuanya sama hartanya. Padahal hartanya sudah banyak. Ada yang punya harta berlimpah, tapi nggak punya waktu sama keluarganya. Jadi kebahagiaan bukan di harta, tapi kebahagiaan yang dikatakan sama Allah di dalam Al-Quran. Beramal saleh, kemudian apa? Dan dia beriman kepada Allah Ta'ala. Imbalannya dari Allah apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Akan dihidupkan sama Allah Subhanahu wa taala, diberikan kehidupan oleh Allah dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang indah. Apa itu? Dikasih rezeki yang halal yang thayyib. Apa itu? Diberikan kebahagiaan oleh Allah Ta'ala. Apa itu? Al-jannah. Di dunia enak, nanti kalau wafat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kuncinya kebahagiaan dalam hidup apa? Amal soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal soleh yang diajarkan sama Nabi Muhammad, yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran, itu kalau kita kerjakan, jadikan hidup kita diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau bahagiakan orang lain, kau akan dibahagiakan sama Allah Ta'ala. Karena membahagiakan orang lain bagian daripada amal soleh. Ada orang dulu sumpek hidupnya, tidak punya kebahagiaan, tidak punya anak, tidak punya pasangan hidup perempuan, tidak punya suami, tidak punya anak. Hidupnya sebatang kara, cuma dari rumah pergi kantor, pagi rumah kantor, tidak dapat kebahagiaan. Suatu ketika ada kucingnya tetangga atau kucingnya siapa nggak tahu masuk ke rumahnya dia. Akhirnya dikasih makan sama dia. Begitu dikasih makan, dia ngelihat kucing itu makan luar biasa. Jadi kelaparan. Tiba-tiba timbul bahagia di dalam hatinya. Ketika apa? Dia bisa memberi makan seekor kucing. Akhirnya apa? Besok nunggu datangnya kucing itu datang lagi. Disiapkan makanan karena dia ingin menyaksikan momentum memberikan makan seekor kucing tadi yang diterima sama kucing tadi dengan penuh kebahagiaan karena lapar. Ketika kucing itu datang lagi dikasih makan, bahagia, dia bingung, ya Allah, selama ini kok saya itu tidak pernah merasakan seperti ini ya bahagia ya. Kerja dapat uang dapat apa tapi hampa. Tapi ketika saya kasih makan seekor kucing ini kok malah saya merasakan kebahagiaan. Akhirnya dia berpikir, lah kalau ngasih makan seekor kucing aja bisa bikin bahagia, apalagi saya ngasih makan manusia sesama makhluknya Allah yang manusia, sesama seperti saya yang mereka kelaparan. Akhirnya apa? Cari orang miskin dikasih makan. Orang miskin itu terima makanan, terima kasih yang luar biasa, makan di depannya, dia merasakan ketenangan yang luar biasa. Akhirnya dia nemukan jalan hidupnya. Saya dikasih rezeki sama Allah Ta'ala, rezeki saya harus saya bagikan. Saya mau berbagi dengan orang lain, saya mau membahagiakan orang lain dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada saya. Akhirnya kesibukannya yang tadinya cuma ngantor rumah, ada kesibukan baru apa? Berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu. Kadang kita juga mengeluarkan uang cuma sedikit, tapi ketika diterima sama orang yang butuh, orang itu bahagia, kita ngelihatnya jadi bahagia. Padahal kita mengeluarkan uang, bukan dapat uang. Kadang kita pikir kalau saya dapat uang yang banyak ya saya bahagia, tapi terkadang ketika kita mengeluarkan uang, di saat hati kita betul-betul bersih, maka apa yang kita keluarkan itu buat kita bahagia. Itu di dunia, belum lagi di akhirat. Di akhirat imbalannya lebih besar. Makanya mereka para orang-orang yang soleh berbahagia ketika beramal soleh, bahagia. Karena apa? Itu jalan menuju rahmatnya Allah, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau kedatangan fakir miskin mungkin pusing, teko meneh, wingi sik tas teko, saiki teko meneh. Tapi orang-orang soleh ketika datang fakir miskin minta bantuan disambut, ahlan wa sahlan biman yahmilu zadi ilal akhirah. Selamat datang wahai orang yang bawa bekal saya menuju akhiratnya Allah Ta'ala.
Karena pada hakikatnya seseorang yang bersedekah itu bukan orang itu yang dapat manfaat, tapi yang bersedekah mendapat manfaat lebih banyak. Karena apa? Orang itu menjadi perantara, bawakan pahalanya, bawakan bekalnya sampai ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kunci kebahagiaan, beramal soleh dan juga apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah bahwasanya di antara kalian itu ada Rasulullah. Jadi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. I'lamu anna baina adhhurikum Rasulullah, ketahuilah bahwasanya di antara kalian adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Fa'azzimuhu. Dalam ayat ini kita diperintahkan, dijelaskan dalam tafsir, maka muliakanlah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'addabu ma'ahu, dan beradablah kalian kepada siapa? Utusan Allah Subhanahu wa taala. Ikuti perintahnya. Fa innahu a'lamu bimasalihikum, karena nabi utusan Allah itu lebih tahu tentang perkara-perkara yang baik bagi kalian, perkara-perkara yang maslahahnya lebih baik bagi kalian. Wa asfaku alaikum minkum, dan utusannya Allah itu lebih sayang kepada kalian ketimbang sayangnya diri kalian kepada diri kalian sendiri. Nabi Muhammad itu sayangnya kepada umatnya melebihi daripada sayangnya kita, melebihi daripada sayangnya kita ke anak kita, melebihi daripada sayangnya kita kepada istri kita, kepada bapak kita, kepada ibu kita, bahkan kepada diri kita sendiri. Nabi Muhammad lebih sayang. Kalau mau diukur sayang kita sama sayangnya Nabi Muhammad, gak ada sepersennya. Jadi kita diperintahkan untuk apa? Muliakan Nabi, beradab kepada Nabi Muhammad, ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapatnya Nabi Muhammad itu pasti lebih baik daripada pendapatnya kita. Jalan hidupnya Nabi Muhammad itu sebaik-baik jalan hidup. yang sudah seharusnya kita mengikuti jalan hidupnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau jalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya. Lam yartabu thumma lam yartabu, kemudian tidak ada keraguan-raguan. Beriman kepada Allah dan tidak ada keraguan-raguan dalam keimanan mereka. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka berjuang di jalan Allah dengan apa? Dengan harta mereka dan juga dengan jiwa mereka. Karena apa? Kesungguh-sungguhannya dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak dalam apa? Berjuang di jalan Allah, baik dengan hartanya dan juga dengan jiwanya. Nah, itu orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat yang lain surat wal asri, Allah bersumpah wal asri, bersumpah dengan waktu, ai ad-dahr. Juga ada yang menafsirkan au bi salatil asri, dengan salatul asr, atau dengan waktunya, yaitu antara setelah zawal sampai ghurub syams. Allah bersumpah, innal insana lafi khusrin, manusia itu dalam keadaan kerugian. Dalam kehidupannya, dalam perjalanannya, manusia itu dalam kerugian, kecuali siapa? Illal ladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, wa amilus salihati, dan mereka orang-orang yang beramal saleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, yang saling satu dengan yang lainnya saling memberikan wasiat, memberikan nasihat. Untuk apa? Untuk melakukan kebaikan. Untuk apa? Untuk bersabar. Kalau dapat musibah, bersabar dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, itu tidak melakukannya. Yang saling menasihati satu dengan yang lain, yang beramal soleh dan beriman, mereka yang tidak masuk dalam kategori innal insana lafi khusrin. Kalau tidak iman, tidak saling menasihati, hidup sendiri-sendiri, kemudian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beramal soleh, rugi. Karena apa? Dikasih rasul mal, manusia hidup di muka bumi ini ibarat berniaga, dia dikasih modal sama Allah. Apa? Umur. Dikasih modal sama Allah dan umurnya bakal habis.
Dikasih umur, selama hidupnya iman enggak, amal soleh enggak, saling menasehatin tentang yang baik, tentang kesabaran juga enggak. Berarti buang rasul mal, buang modal utamanya. Kalau orang dikasih modal 10 juta dibuang cuma-cuma, ya dia enggak sukses, enggak bisa kerja, modalnya kepake kok, habis. Sehingga dikatakan oleh sebagian daripada ulama besar, disebutkan di sini, wa yuhka an ba'dil akabir, ada ulama besar dia itu memahami tentang makna surat wal asri ini dari seorang pedagang. Jadi memahami betul makna daripada surat wal asri, innal insana lafi khusrin, manusia itu dalam keadaan kerugian, kecuali siapa? Mereka yang beriman, beramal soleh, kemudian saling mewasiati, saling menasehati tentang yang hak dan juga sabar. Itu pahamnya dari siapa? Seorang pedagang. Pedagang apa? Pedagang es batu. Pedagang es batu itu modalnya apa? Modal untuk dia cari makan apa? Es batunya. Kalau tidak cepat-cepat dibeli, cair. Kalau sekarang ada freezer, orang nggak beli masukkan freezer. Kalau zaman dulu kan tidak ada. Zaman dulu orang yang jual es pinggir jalan ini kan tidak punya freezer, nggak punya termos. Dia beli es balok ditaruh. Kalau tidak ada orang yang beli es sama dia, cair, habis esnya. Innal insana lafi khusrin illa, dia memahami surat Al-Hasyr ini, ngambil maknanya, Pak paham betul. Dia dapat dari mana? Dari seorang pedagang es batu yang rasul mal atau modal utamanya adalah es yang bisa cepat cair. Manusia itu seperti orang yang jual es, dia dikasih modal sama Allah Pak umur. Kalau nggak dipakai buat amal soleh, nggak dipakai buat yang baik-baik, ya umur tadi kayak es, meleleh, habis mati. Kalau mati seperti pedagang es yang nggak ada yang beli esnya, ya pulang ke rumah tangan kosong. Begitu juga dengan manusia, kalau esnya habis cair, dia mati. Selama hidupnya nggak beriman, nggak ada amal solehnya, ya dia rugi. Jadi orang soleh ini hebat ya. Orang soleh itu ngelihat sesuatu di depan matanya, nggak seperti penglihatan kita. Kita ngelihat pedagang es, ya sudah itu pedagang es. Tapi orang soleh begitu ngelihat pedagang es, justru malah memahami ayat Allah dari pedagang es itu tadi. Kalau kita ngelihat kan, wah sakno dodolan teko esuk ora payu-payu. Nah, orang soleh enggak, begitu ngelihat ada orang jual es batu, justru dia memahami surat wal asri dari pedagang es tadi. Karena apa? Koneksinya sama Allah kuat. Jadi segala sesuatunya dia ambil ibrah, dia ambil hikmah. Lewat rumahnya orang, ada anak kecil masih dimarahin sama ibunya karena nakal. Ibunya saking jengkel dikeluarkan dari rumah, keluar kau. Ditutup pintunya, dikunci, anaknya nangis, buka. Kalau kita kan ngelihat, wah ini bocah beling mesti ini. Sampai diusir sama ibunya. Orang soleh ini pergi ke masjid, balik dari masjid, anak yang gedor-gedor tadi itu sudah kecapean, saking keselnya, dodok-dodok gak dibukain sama ibunya, akhirnya ketiduran. Ketika ketiduran dibuka sama ibunya, dipeluk sama ibunya, bawa masuk. Orang soleh ini malah nangis lihat kejadian kayak gitu. Kalau kita kan ngelihat, wah beling tenan, nggak bisa ngambil ibrah. Karena apa? Hati kita nggak hidup. Orang soleh ngelihat kayak gitu nangis. Ketika ditanya kenapa kok kau nangis, andai saja kalau kita tuh minta ampun sama Allah nggak berhenti kayak anak kecil itu. Berbuat salah sama ibunya diusir. Manusia itu kalau berbuat salah sama Allah ya jauh dari rahmatnya Allah. Tapi kalau dia mau ngetuk pintu taubatnya Allah, mau minta ampun dengan sungguh-sungguh seperti minta maafnya anak kecil tadi, wong ibu tadi bukakan pintu, anak tadi suruh masuk lagi. Apalagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau dia sungguh-sungguh mengetuk pintu ampunannya Allah, bakal dibuka pintu ampunannya Allah dan dia akan dibawa, dipersilahkan kembali untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi ngelihat kayak gitu, ingatnya sama Allah Ta'ala. Karena apa? Hatinya yang senantiasa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan, dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Nabi Muhammad bersabda, diriwayatkan oleh Abi Hurairah, al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa tis'una syu'bah. Iman itu punya cabang. Bid'un, apa kalimat bid'un? Bid'un itu sebuah hitungan antara 3 sampai 9. Bid'un itu antara 3 sampai 9. Kalau bid'un wa sab'un 70 sekian, maksudnya antara 73 sampai 79 atau 63 sampai 69.
Jadi iman itu ada cabang-cabangnya, ada 70 cabang atau ada 60 cabang. Nabi Muhammad sedang menjelaskan kepada kita tingkatan-tingkatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tingginya derajat iman adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Enggak ada yang menyekutukan Allah, enggak ada yang disembah selain Allah taala. Pasrahnya sama Allah. Yakin segala sesuatu ini semua yang mengerjakan, yang ngatur semua Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu derajat keimanan yang paling tinggi. Makanya orang kalau sudah sampai ke derajat yang paling tinggi ini, hidupnya enggak ada sumpeknya, enggak ada susahnya. Karena apa? Sudah bisa meyakini segala sesuatu ini terjadi atas izin Allah. Kita kalau diberikan kenikmatan bahagia, kalau diuji sumpek. Kita kalau ada orang berbuat baik sama kita seneng, tapi kalau ada orang berbuat buruk ngezalimin kita sumpek, kita marah, enggak enak. Tapi kalau orang sudah sampai ke puncak iman yang tinggi, la ilaha illallah, maka dia sadar betul nggak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas izin Allah Ta'ala. Maka ketika dia dikasih nikmat seneng, ketika dia dikasih musibah seneng. Karena apa? Yang ngatur Allah, berarti baik buat saya. Kalau ada orang berbuat baik sama saya, bahagia. Kalau ada orang yang mendolimi saya, ini nggak terjadi kecuali atas izin Allah. Berarti Allah mau saya bersabar dan derajat saya mau diangkat sama Allah. Mungkin Allah mau saya bersabar supaya saya dapat pahala dari Allah. Ini mungkin pelajaran dari Allah yang Allah mau saya belajar dari itu. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Maka hidupnya nggak ada sumpeknya, nggak ada hidup tidak enak. Nah, ini puncak daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala wal i'tiraf bi kaunihil ilah al wahid al mudabbir lil kaun al mustahaq lil ibadah wahdahu duna ma siwahu. Jadi yakin yang layak disembah, yang patut disembah, yang ngatur segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adnaha, dan derajat iman yang paling rendah imatatul adza anit tariq, jauhkan sesuatu yang ganggu jalannya seseorang. Itu iman yang paling derajatnya paling rendah. Apa? Kau nemu sesuatu di jalan yang ini bisa melukai, bisa membahayakan orang lain, bisa ganggu orang yang lewat, kau inggirkan, kau jauhkan itu dari jalan. Maka itu adna al iman, atau iman yang paling rendah. Jadi jangan dikira meminggirkan sesuatu di jalan yang ganggu itu nggak ada manfaatnya. Itu bagian dari amal soleh dan itu iman yang paling rendah. Wah, ini batu kalau didiamkan di sini orang lewat jalan keserimpet jatuh malah nanti macam-macam dah sakitnya, diminggirkan. Dan kadang amal yang sederhana itu kan bikin kita melakukannya ikhlas semata-mata karena Allah. Kalau orang bangun masjid, wah, mau ikhlas susah. Orang bangun madrasah, kadang mau ikhlas susah, masih ada sifat riyaknya. Tapi kalau amal-amal yang ringan seperti itu, orang mau riak gimana? Mau riak aja dia malu mungkin. Masuk amalku ngene tok tak sombong ke. Alhamdulillah sudah melunasi haji, status WA-nya. Susah amal-amal yang gede gitu. Hamin 8. Wah, mau haji orang satu kontak WA-nya suruh ngikutin. Hamin 5. Nanti Hamin 1 sudah pakai ihram, padahal belum berangkat. Alhamdulillah sampai kota suci Mekah. Ya enggak semua orang yang seperti itu sombong, enggak. Tapi kadang ada orang yang riak. Tapi kalau amal-amal yang ringan, bukan berarti amal ringan itu lebih mulia daripada amal yang besar. Tapi kalau amal yang ringan kau lakukan dengan ikhlas, maka itu lebih afdal daripada amal yang besar tapi kau lakukan tanpa ikhlas. Kau lakukan dengan riak. Tapi kau ketika ada sesuatu yang ganggu di jalan, kau inggirkan. Amalnya kelihatannya ringan dan biasanya dilakukannya murni, ikhlas semata-mata karena Allah. Jarang kan kita ngelihat ada orang nginggirkan batu dari tengah jalan yang ganggu orang, kemudian pasang status di WA. Itu batu tadi yang ganggu, saya yang nyingkir no. Oh, dianggap orang edan, nyingkir kayak watu yang nulis status. Biasanya dia tidak ngomong-ngomong, disimpan. Akhirnya apa? Jadi tabungannya. Melakukannya apa? Ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan remehkan perbuatan baik. Dikatakan apa? Allah itu menyembunyikan 3 hal di dalam 3 hal. Menyembunyikan kemurkaannya di dalam perbuatan maksiat. Maka jangan pernah kau remehkan perbuatan maksiat, karena kau nggak tahu bisa jadi perbuatan maksiat yang kau remehkan di dalamnya terdapat murkanya Allah. Meremehkan keridhoannya di dalam ketaatan, maka jangan pernah remehkan suatu ketaatan apapun kepada Allah. Mau kecil mau besar jangan diremehkan. Nginggirkan batu, alah amal apa itu, jangan diremehkan.
Karena kau nggak tahu amal mana yang di situ dapat keridhaannya Allah, karena disembunyikan. Bisa jadi yang kecil itu ternyata dalamnya dari ridhonya Allah. Ketika kau amalkan, kau dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan diremehkan. Murkanya Allah ada dalam maksiat, kemudian keridhaannya Allah Subhanahu wa taala ada dalam perbuatan taat. Kemudian Allah juga menyembunyikan kewaliannya di dalam hambanya. Maka jangan pernah rendahkan siapapun daripada hamba Allah, karena kau nggak tahu siapa walinya Allah, siapa kekasihnya Allah, kau nggak tahu. Dan Allah itu sembunyikan. Jangan sampai kau suudzon, kau rendahkan hambanya Allah, karena bisa jadi siapa? Dia adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman itu punya tingkat-tingkatan. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah ketika seseorang itu menjauhkan sesuatu yang ganggu jalannya seseorang. Dari jalan dia jauhkan supaya enggak ganggu jalannya seseorang. Dan diriwayatkan oleh Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya orang-orang yang beriman itu. Kalimat ajab itu menunjukkan sesuatu yang baik. Menakjubkan karena apa? Baik. Inna amrahu kullahu khair, kata Nabi Muhammad, sungguh menakjubkan perkaranya orang-orang yang beriman. Karena apa? Perkaranya itu semuanya baik. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan ini semua bukan untuk semua orang, hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua orang yang perkaranya ini baik, tapi perkara yang baik yang dikatakan sama Nabi menakjubkan untuk orang-orang yang beriman. Apa? In asabathu sarra, kalau dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, syakar, bersyukur kepada Allah. Fakana khairan lahu, maka itu baik bagi dirinya. Wa in asabathu dharra, kalau dia diberikan ujian sama Allah taala, kemudian apa? Dia bersabar, fasabara fakana khairan lahu, ketika dia bersabar maka itu baik bagi dirinya. Jadi keadaannya orang beriman itu mau dalam keadaan sempit bisa jadi paling baik, mau dalam keadaan lapang ya juga bisa jadi baik. Keadaannya orang beriman itu dua-duanya baik. Kau sedang diuji, sabaro, maka itu baik bagi dirimu. Kau sedang diberikan kenikmatan, syukuro, karena itu baik bagi dirimu. Nah, ini istimewanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dikasih kenikmatan, dikasih ilmu, dikasih harta duniawiyah, dikasih kesehatan, bahagia, syukur kepada Allah taala, maka itu baik bagi dirimu. Dan ketika kau diuji, dikasih sakit, hartamu mungkin hilang, ada masalah, maka bersabarlah, maka itu baik bagi dirimu. Nah, ini kuncinya orang hidup, karena orang hidup itu cuma dua. Kalau pas tidak senang susah, kalau nggak pas banyak uang ya sedang kesempitan, kalau pas tidak sedang sakit ya sehat. Hanya dua keadaan. Maka ketika kau diberikan kenikmatan sama Allah, jangan lupa syukur supaya kau menjadi baik. Dan ketika kau diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah. Ketika kau diberikan ujian, kau teriak, berontak, tidak ngilangkan ujianmu. Yang ada apa? Tujuan daripada Allah menguji dirimu, kau tidak sukses. Karena apa? Kau berontak. Tapi ketika kau diuji sama Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah, karena tujuannya manusia diberikan ujian sama Allah supaya lebih bersabar. Dan ketika kau bersabar, ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah, di atas ujianmu ada pahala yang berlimpah, ada pengguguran dosa, dan setelah itu apa yang hilang darimu pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasula." Dzaqa ta'mal iman. Iman itu ada rasanya. Sebagaimana makanan itu ada rasanya, iman itu ada rasanya. Tapi perlu diketahui, orang yang sakit itu nggak bisa ngerasakan rasanya makanan. Flu berat, pilek, batuk, nggak bisa ngerasakan rasanya makanan. Dikasih sate hambar, dikasih gulai hambar, dikasih jamu ya pahit. Rasanya hampir bodoh. Semua orang tuh kalau sakit ngecap apa aja pahit. Minum teh gak enak, minum air putih ya rasanya podo,
makan sate yang nggak enak, nggak bisa ngerasakan rasanya makanan karena apa? Sedang sakit. Apalagi kalau orang terpapar virus corona, hilang penciumannya, hilang rasanya. Mangan sate nggak ada rasanya, mangan sendal ya bodoh, nggak ada rasanya. Jadi orang kalau sakit nggak bisa ngerasakan. Nah, iman itu ada rasanya, ada manisnya, ada halawahnya. Loh, kok saya belum merasakan? Berarti sakit. Kita kalau belum bisa ngerasakan manisnya iman, berarti hati kita sakit. Kalau orang sedang sakit gak bisa ngerasakan lezatnya makanan, orang yang hatinya sakit gak bisa ngerasakan manisnya iman. Kenapa kita sampai detik ini belum bisa ngerasakan manisnya iman? Karena hati kita sakit. Kalau sudah diobati, sakitnya sembuh, bisa ngerasakan manisnya iman. Nah, orang yang mau merasakan manisnya iman, maka dengan apa caranya? Man radhiya billahi rabba, ridho kalau Allah itu Tuhannya, nyembah Allah, nggak maksiat sama Allah, taat sama Allah subhanahu wa ta'ala, yakin kalau yang ngatur segala sesuatu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agamanya, jalan hidupnya Islam, ajaran yang dilakukan adalah ajaran Islam, dan mengingkari seluruh agama dan ajaran selain ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu ajaran Islam, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, wa bi Muhammadin rasulah, dan juga Nabi Muhammad sebagai rasulnya, dijadikan imamnya, dijadikan pemimpinnya, panutannya. Kalau orang sudah melakukan ini, maka dia akan merasakan manisnya iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kok sampai detik ini saya belum merasakan ya? Katanya sholat itu ada rasanya, nikmat. Saya sampai detik ini sholat gak nikmat. Saya sampai detik ini iman yang gak ada rasanya. Ya berarti kita harus sadar kalau kita sakit. Ya kan, kita sakit. Orang kena virus corona aja gak bisa ngerasakan, minum bodoh rasanya, sama minum air putih sama teh bodoh. Itu makanan yang masih sifatnya dunia. Lah iman yang letaknya di hati. Kalau orang nggak bisa ngerasakan nikmatnya iman, nikmatnya ibadah, berarti hatinya sedang sakit. Harus cepat-cepat diobati. Naikkan imunnya. Imunnya hati ini juga harus dinaikkan biar sembuh. Hati juga harus diminumin obat, vitamin hati, obat penghilang sakitnya. Dengan apa? Berzikir, taubat kepada Allah Ta'ala. Nah, ini harus ditambah. Kalau hatinya sudah sehat, maka dia akan merasakan manisnya iman dan manisnya beribadah ketika dia bertagarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, "Thalathun man kunna fihi wajadah halawatal iman." Ada 3 hal. Kalau ini ada pada diri manusia, dia akan mendapatkan halawatal iman, manisnya iman. Yang pertama apa? Ayyakun Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai melebihi daripada segala sesuatu. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada kecintaannya kepada apapun. Kalau sudah bisa seperti itu, merasakan manisnya iman. Yang kedua apa? Ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang cintanya semata-mata karena Allah. Al-muslim akhul muslim, al-mu'min akhul mu'min. Saudara seagama, saudara seiman, itu kita ini saudara, seperti satu bangunan. Kita diperintahkan sama Nabi Muhammad apa? Muslim sama muslim yang satu jangan saling mendolimi, jangan saling menyakiti. Yang nyarikan jalan keluar atau bantu untuk dapatkan jalan keluar bagi saudaranya, dia diberikan jalan keluar sama Allah Ta'ala. Yang nuntaskan saudaranya dari musibah yang menimpa dirinya, dianya diselamatkan sama Allah Ta'ala. Jadi tidak mencintai orang kecuali karena Allah, bukan karena dunia manfaat. Kenapa kok kau baik sama fulan? Kenapa kau cinta fulan? Bukan karena dunia, tapi mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ayyakraha ayyauda fil kufri, dan dia membenci, tidak mau kembali kepada kekafiran. Kama yakrahu ayyugdhafa min ayyugdhafa finnar, dan jadi dia membenci kekafiran, tidak mau kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia tidak mau dimasukkan ke dalam api. Kamu mau tidak dilempar ke api? Nggak mau. Berarti kau juga harus lebih nggak mau kembali kepada kekufuran. Kalau ada yang dulunya musyrik, kafir, kemudian masuk dalam ajaran Islam,
Sahabatnya Nabi dulu kan orang-orang yang bukan beriman, kemudian beriman sama Nabi, dikasih tahu hadis ini. Kalau kamu merasakan lezatnya iman, kau harus jaga imanmu ini. Dan tidak mau kau kembali kepada kekufuran, sebagaimana kau nggak mau dilemparkan ke dalam lubang api. Karena pada hakikatnya orang yang kufur dari Allah Subhanahu wa taala kelak akan dimasukkan ke dalam api yang lebih dahsyat daripada api dunia. Ya, api itu api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dulu masa lalu kita punya perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan yang enggak baik, jangan kepingin kembali ke situ. Sebagaimana kita enggak mau dilemparkan ke api, kita juga lebih enggak mau kembali ke dalam perbuatan itu. Karena apa? Sama saja kalau kita pingin, berarti kita pingin melakukan maksiat yang dulu pernah kita lakukan, sama saja kita kepingin apa? Kepingin dicemplung dalam api neraka. Kepingin dilemparkan ke dalam siksanya Allah, wa'iyadzubillah. Pingin nyemplung neraka. Harusnya pengen nyemplung surga kan. Pengen itu yang nikmat-nikmat. Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Ya Allah, haramkanlah aku nikmatnya atau manisnya perbuatan yang kau haramkan, perbuatan maksiat, dan anugerahkanlah kepadaku manisnya ketaatan atau lezatnya ketaatan. Kita baca doa seperti itu supaya apa? Tidak kepingin maksiat sama Allah Ta'ala. Kenapa? Kelezatannya maksiat sudah dijauhkan. Yang ada lezatnya taat ada dalam hati kita, sehingga kita nafsu, ketagihan untuk apa? Ngelakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 hal ini kalau dilakukan sama seseorang, dia akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Kemudian dijelaskan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah ngeriwayatkan di sini ada 2 orang yang bertikai tentang warisan. Yang satu bilang, ini warisan hak saya, bukan hak kau. Saudaranya bilang, enggak, ini hak saya. Tapi dua-duanya enggak punya bukti. Akhirnya bertikai datang kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, mungkin salah seorang daripada kalian pintar ngomong, enggak ada buktinya kan? Kalau enggak ada bukti ya, oke, gimana cara mau ngadilin? Dan mungkin salah seorang daripada kalian pintar ngomong, sehingga akhirnya jatuh warisan ke tangan orang itu. Tapi ketahuilah, kalau ada haknya orang, itu sama saja kau ngambil segenggam api. Maka ketika diingatkan sama Nabi Muhammad, dua-duanya takut sama Allah Ta'ala. Dua-duanya ingat sama Allah, takut akhirnya nggak saling tuduh-tuduhan. Karena apa? Ada iman. Kalau orang sudah ada iman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika orang itu lalai kayak apapun diingatkan, imannya timbul. Kalau kayak koneksi, mungkin orang kalau lagi dipenuhi syahwat, itu imannya off. Nah, ini butuh dinasehatin, butuh dikasih tahu, diingatkan sama Allah supaya apa? Nyala ini, on. Kalau sudah on, dia akan takut sama Allah Ta'ala. Sebagaimana dulu diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Kata Abu Musa, dulu kan khamr sebelum diharamkan, sahabat Nabi minum khamr, minuman keras, khamr, sebelum turun ayat haram, diharamkan. Innamal khamru wal maisir, ketika diturunkan haram, sudah sahabat gak ada yang minum. Tapi dulu sebelumnya minum. Ketika turun dilarang sama Rasulullah SAW, maka diriwayatkan ada sahabat yang sudah nenggak. Udah masuk ke mulutnya ketika dengar ayat itu dimuntahkan. Ada yang masih pegang gelasnya di tangan ketika dengar ayat itu diharamkan sama Allah, dibuang, dipecah gelasnya. Berhenti mereka semua. Karena apa? Haram. Kenapa kok berhenti? Iman. Dalam kitab Fiqh Sirah itu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menceritakan dulu di Amerika, di barat, dia belum nyebutkan negaranya, tapi di barat, di negara barat itu, entah di negeri yang mana, pokoknya beliau menyebutkan di barat itu ada, dulu pernah mau dibikin peraturan tidak boleh minum minuman keras. Kenapa? Setelah dilakukan uji coba, penelitian, ternyata minuman keras, khamr, bir, itu merusak banyak organ tubuh, hati, liver, dan lain sebagainya. Ya, demi kesehatan dilarang. Kemudian dilanjutkan sama beliau, dan aturan itu hanya berjalan cuma beberapa bulan. Tidak lama setelah itu, ya mendem lagi orang-orang itu, mabuk lagi. Karena apa? Karena pelarangannya cuma dari unsur kesehatan. Tapi lihat, saya nggak berbicara orang yang masih maksiat. Beliau mengibarat, tapi beliau ngasih gambaran, kita lihat orang Islam. Orang Islam itu kenapa kok tidak minum? Ya orang Islam yang minum masih ada. Ya berarti kan dia hatinya tidak taat sama Allah. Tapi kita bicara mayoritas. Kalau ada orang di depan kita, mungkin kita tanya,
Kowe kok ora mendem ngopo sih? Coba kita tanya orang, kamu kenapa tidak minum minuman keras? Kok tidak minum khamar? Jawabannya apa? Haram. Haram ini tubuhnya dari mana? Iman. Karena ini dilarang sama Allah, diharamkan, ya saya nggak minum. Tidak ada orang Islam jangan panggil, kayak orang mendem ngopo? Kayak orang ngombe ngopo? Kamu kok tidak minum kenapa? Jawabannya, itu nanti liver saya rusak, hati saya nanti jebol, wah pankreas saya nanti busuk. Tidak ada. Jadi mereka berhenti itu bukan karena pankreas, bukan karena ginjal, bukan karena apalah. Kenapa dia tidak minum? Karena itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah pasti ada madaratnya, ganggu kesehatan dan lain sebagainya pasti. Tapi mereka tidak melakukan itu semua atas dasar apa? Iman. Lah buktinya orang Islam saya oke yang mendem, ya berarti imannya lemah. Tapi mayoritas kan tidak. Dan kita kalau tanya sama mayoritas yang tidak, jawabannya apa? Kenapa kau tidak minum? Karena itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini benih-benih iman. Orang kalau sudah punya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka iman tadi juga bisa menyelamatkan dirinya ketika dia ingat sama Allah. Karena imannya tadi, dia akan dijauhkan daripada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sahabatnya Nabi juga namanya Umair ibn al-Hammam. Ketika di medan peperangan bersama dengan Rasulullah, Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, yaitu demi Allah, tidak seorang pun daripada seseorang di hari ini yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah itu, kemudian dia memerangi orang-orang kafir, orang-orang musyrik tadi dalam keadaan sabar dan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan tidak takut, tidak lari dari medan peperangan, gagah maju ke depan ngelawan musuh-musuhnya Allah, kecuali dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Kau berjuang di jalan Allah, maju melawan musuh, dan kau berjuangnya sabar dan muhtasib, ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala, maka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, sahabat Nabi yang namanya Umair ibn al-Hammam ini berkata apa? Bakhin, beruntung. Sama Nabi ditanya, siapa yang beruntung? Ya itu hari ini nih yang ikut perang ini. Nek mati masuk surga, kalau merangi musuh, ngelalakan musuh, ya janjinya juga surganya Allah, nggak ada yang rugi. Kemudian dia ngelihat di tangannya masih ada kurma, maka dia bilang, masa saya harus nunggu kurma ini habis? Dia masih makan. Ini waktunya lama, sedangkan di depan saya ada surga. Dilempar kurmanya langsung masuk ke medan peperangan. Karena apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lihat imannya para sahabat Nabi di medan peperangan ketika Nabi Muhammad dihujani, anak panah, diserang oleh musuh, mereka malah menjadikan diri mereka sebagai tameng melindungi Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada wanita pun yang melindungi Nabi Muhammad. Karena apa? Iman yang menggerakkan mereka. Untuk apa? Membuktikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya, rela berkorban demi Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga demi Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini juga dikisahkan orang-orang kafir Quraisy itu dulu pernah menyewa seseorang namanya Hasan bin Thabit qabla islamihi, sebelum Islamnya, sebelum masuk Islam. Hasan bin Thabit ini seorang penyair, disewa sama orang kafir Quraisy. Tujuannya apa? Bikin syair untuk hina Nabi, bikin syair untuk merendahkan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi mereka bayar penyair yang terhebat, ayo tolong susun syair untuk menikam Nabi Muhammad dengan syairan-syairannya, untuk menghina Nabi. Maka Hasan bin Thabit bilang apa? Ya gini, saya tak ngelihat dulu sifat-sifatnya Muhammad. Dia tak kenal sama Nabi Muhammad. Saya tak ngelihat dulu sifat-sifatnya Nabi Muhammad. Muhammad itu sifatnya seperti apa? Nanti saya gunakan itu untuk syair-syair saya, untuk mukul Nabi Muhammad dengan syair-syairnya. Dia mau cari kekurangannya. Akhirnya dia ngintai Nabi, diintai Nabi Muhammad. Bukannya dapatkan bahan untuk mencemooh Nabi, malah dia beriman sama Nabi Muhammad SAW. Karena ngelihat Nabi semuanya indah, fisiknya indah, akhlaknya juga paling indah. Yang tadinya dia rencana ngikutin Nabi, mau cari tahu keburukannya Nabi, buat syairnya supaya mau merendahkan Nabi, justru dia malah beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang kepada orang kafir Quraisy, dibalik, nyoh nih duit mau ambilin. DP-mu kita balik. Loh, kenapa? Karena saya beriman dengan Muhammad. Loh, kau saya bayar buat menghina buat ini. Ini orang tidak ada cacatnya. Ini orang semuanya indah.
Justru dia malah mengatakan apa? Lama nazartu ila tala'ati anwarihi, ketika saya melihat cahayanya yang luar biasa, wada'tu kaffi min khifati ala basari. Aku meletakkan kedua telapak tanganku itu nutup mata. Karena takut matanya buta. Saking apa? Bercahayanya Nabi Muhammad SAW. Jadi dia justru malah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan orang kalau mau tahu indahnya Nabi, orang kalau mau tahu fisiknya Nabi seperti apa, dalam kitab Syama'il banyak kan dijelaskan wajahnya Nabi seperti apa. Kemudian ciri-ciri fisiknya Nabi, kulitnya seperti apa, postur tubuhnya seperti apa. Kalau tidak paham atau belum pernah baca Syama'ilnya Nabi, paling gampang kalau mau tahu Nabi Muhammad itu seperti apa, cukup kita lihat bagaimana Hasan ibnu Thabit menggubah syair memuji Nabi Muhammad SAW. Nabi itu apa tampan sih? Ganteng tidak sih Nabi Muhammad? Akhlaknya seperti apa sih? Hasan bin Thabit itu dalam syairnya mengatakan apa? Wa ajmalu minka lam taragattu aini, yang lebih indah, yang lebih tampan, yang lebih menawan daripada dirimu ya Rasulullah, mata ini belum pernah lihat. Bayangkan ketika ada seseorang mengatakan yang lebih menawan, lebih tampan daripada dirimu ya Rasulullah, mata ini belum pernah lihat. Padahal Hasan bin Thabit hidup di Mekah. Banyak orang luar negeri datang, orang-orang Mekah yang ganteng-ganteng, orang-orang luar negeri yang datang di masa itu dari Syam, dari Romawi, dari mana, yang ganteng-ganteng. Dan Hasan bin Thabit mengatakan apa? Yang lebih indah daripada dirimu, yang lebih tampan, menawan, jamal, lebih jamal daripada dirimu, mata ini belum pernah lihat. Mau bulan, mau bintang, mau pemandangan yang indah, masih kalah dengan keindahan dirimu ya Rasulullah. Kita sudah bisa bayangkan bagaimana tampannya, menawannya Nabi Muhammad SAW. Wa ahsanu minka, dan yang lebih baik daripada dirimu ya Rasulullah, lam talidin nisa'u, belum ada seorang wanita yang pernah melahirkannya. Mau ibunya siapa, anaknya hebatnya kayak apa, tidak ada sehebat Nabi Muhammad. Yang lebih hebat, yang lebih baik daripada dirimu, tak seorang pun wanita pernah melahirkannya. Kemudian dikatakan oleh Hasan bin Thabit, ini kesempurnaan fisiknya Nabi Muhammad. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau itu terlahir ya Rasulullah, tercipta terbebas daripada segala kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seakan kau itu terlahir, tercipta sesuai dengan keinginanmu. Kau terlahir terbebas daripada kekurangan. Manusia itu mau tampannya kayak apa, kalau orang lain disuruh nilai ada cacatnya. Kalau orang lain yang suruh nilai ada cacatnya. Wah ki, aku hidungnya kurang mancung, wah ki matanya kurang lebar. Wow, gantengnya kayak apa aja masih ada kurangnya. Tapi kalau Nabi Muhammad, kata Hasan bin Thabit, apa? Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau itu terlahir terbebas daripada kekurangan. Mau zahirnya, mau batinnya kau indah. Ada orang mungkin cacat fisik tidak ada, indah, ganteng, tidak bisa dicacat, tapi akhlaknya bejat, ada cacatnya. Kalau Nabi Muhammad, kata Hasan bin Thabit, apa? Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Gak ada aib, gak ada cacat. Jadi 4 bait syair itu sebetulnya sudah menggambarkan kepada kita betapa indahnya Nabi Muhammad. Ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Akhlaknya Nabi itu paling baik sehingga dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Fisiknya Nabi Muhammad juga paling baik. Tapi kalau niru fisik kan tidak bisa. Fisik kan pemberiannya Allah. Kita nggak bisa ngikutin fisik. Tapi yang kita bisa ikutin Nabi Muhammad apa? Akhlaknya, dan itu adalah warisannya Nabi untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga iman kita, dihidupkan kita dalam keadaan beriman, diwafatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. أنا مشغول بليلى عن جميع الكون جملة. أنا مشغول بليلى عن جميع الكون جملة. فإذا ما
الراع المذلة نسمة القرب هبت من ربوع العامية أتربت روحي وسري حين أهدت للتحية وانصرف في الكون منها نفحات أنبرية فأرويني من حديثي إن تكن يا سعد أحمد إنه سر شريف ليس للأغيار يذكر إنه معنى لطيف عن جميع الناس يصدر غير أن عبد كيس في صافي مكرر ذي شريعة حقيقة جمع الفرع واصلا أين أرباب المساني والعلوم اللدنية أين أصحاب المعاني والنفوس العلوية أنا أدعو من دعاني هكذا حكم الغنية أين أرباب المساني والعلوم اللدنية أين أصحاب المعاني والنفوس العلوية أنا أدعو من دعاني هكذا حكم الغنية في حصوص العموم علة من بعدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاح الشام ظهرا باطنا دافعة لكل شر جالبة لكل خير وضفت علينا وعليكم فتوى العارفين فكهناكم في الدين علمناكم التعبير وسكناكم سواء السبيل وإجعلناكم قراءة لسيد المرسلين وأختم أمرنا بالحسن وراض عنا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وربنا لنا في ديننا ما للقدر سوى ذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وآخرنا أنت علما نهضى بالخير ونلقى كل شر ربنا وصلنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر عند أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمن من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. إحسانك القديم. يا حنان يا منان. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.